Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yoja wasasatang jiwe kusito hinawiryo ekahang jiwitang seyo wiryang arabhato dalhang ti. Daripada hidup selama 100 tahun bermalas-malasan dan kurang berusaha, lebih baik hidup 1 hari yang penuh dengan semangat perjuangan. Dhammapada Sahasawaka, syair 112. Pemimpin Pujapati yang saya hormati, para ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, umat Buddha yang berbahagia. Pertama-tama, Bante ingin menyapa kita semua. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Ya. Sebagaimana hari ini ya cuacanya cukup cerah. Semoga demikian pula batin kita semua dalam keadaan yang cerah, ya seperti cuaca pada hari ini. Baik, ibu bapak saudara sekalian, sebagai umat Buddha, tidak lupa marilah kita untuk sejenak merangkapkan kedua telapak tangan kita di depan dada untuk memuji Guru Agung kita yang Maha Suci dan Maha Sempurna. Namo Buddhaya. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, satu karma baik yang sudah kita tanamkan setidaknya pada kesempatan pagi hari ini, karena Anda datang ke wihara tentu bukan tanpa tujuan. Anda datang ke wihara tentu dilandasi dengan niat yang baik. Kita punya niat yang baik untuk datang ke wihara, itu sudah merupakan hal yang baik. Itu sudah merupakan satu kebajikan. Berangkat dari niat yang baik, kita pergi ke wihara. Sampai di wihara, apakah hal yang bisa saya lakukan, Bante? Jadi misalkan kalau ditanya, ibu bapak pergi ke wihara untuk apa? Berbuat kebajikan, menanam kebajikan. Karena Anda datang ke wihara itu bukan cuma untuk baca parita, bukan hanya untuk menghormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, bukan cuma untuk meditasi. Tapi kalau hal-hal ini bisa kita lakukan, itu namanya kita memaksimalkan kesempatan datang ke wihara. Jadi kalau ditanya, Anda ke wihara itu untuk apa? Untuk menanam kebajikan. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini datang ke wihara untuk mengisi hari libur, ya digunakan sebagai sarana untuk menanam kebajikan, itu merupakan satu hal yang sangat baik sekali. Dengan demikian, sebagai umat Buddha, ketika kita mau untuk belajar Dhamma, Dhamma itu akan terus bertahan lama ketika masih mau kita pelajari. Coba kalau kita sebagai umat Buddha sudah tidak mau belajar Dhamma, belajar saja tidak mau, apalagi praktek. Nah, nanti cepat atau lambat Dhamma itu akan segera lenyap dari ingatan kita. Ya, ibu bapak saudara sekalian, sesuai dengan berita Dhammacaka yang saat ini ada di tangan Anda atau yang Anda terima, pada kesempatan pagi hari ini Bante ingin
menyampaikan, berbagi dhamma kepada kita semua berkenaan dengan pancabala atau 5 kekuatan yang akan dapat menunjang keberhasilan kita. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, kalau kita ingat waktu masih kecil ya berapa tahun yang lalu lah, waktu masih kecil mungkin usia sekolah SD, sering kali kita ditanya, nah nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Pernah apa tidak? Pernah tak? Nah, pernah. Mungkin karena kita masih kecil ya, masih polos jawaban ya banyak. Ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi dokter, jadi guru, banyak sekali ya. Tapi yang perlu kita pahami ya, bahwa kita punya keinginan, kita punya harapan ya, tidak semua itu bisa tercapai. Kadang ketika sudah dewasa, apa yang kita cita-citakan dari kecil kok malah nggak sesuai. Yang ketika kecilnya ditanya mau jadi apa, mau jadi dokter, setelah dewasa jadi apa, jadi biku. Ini kan lain, ya. Jadi ibu bapak saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan adalah, apa salah Bante kita punya keinginan? Salah apa tidak punya keinginan? Kalau kita belajar dhamma, kita baca buku, atau mendengarkan uraian dhamma, mungkin kita seringkali mendengar, kurangi keinginan. Ya kan? Kurangi keinginan. Jadi kalau kita punya keinginan, salah apa tidak? Yang dimaksud kita mengurangi keinginan itu adalah keinginan yang rendah. Maksudnya keinginan rendah itu ya keinginan yang didasarkan, dilandaskan pada keserakahan, kebencian, kebodohan batin. Itu namanya keinginan rendah. Tapi kalau keinginan yang bersifat positif, yaitu ingin menjadi lebih baik, baik dalam hal material maupun spiritual, itu adalah keinginan yang wajar, tidak salah. Bahkan kalau kita melihat Bodhisatta, ya, ibu bapak saudara sekalian, ketika masih menjadi petapa Sumedha di zamannya Buddha di Pankara, ya, beliau berkeinginan untuk menjadi Buddha. Itu keinginan yang positif, bukan keinginan rendah. Jadi kalau kita punya keinginan itu tidak salah, ya, itu adalah hal yang wajar. Ya, jadi kalau Sang Buddha juga menyatakan, disampaikan di dalam salah satu khotbahnya, namanya Patakama Sutta. Sang Buddha memberikan penjelasan mengenai 4 hal yang diinginkan oleh manusia. Jadi kita sebagai manusia itu punya keinginan itu yang ya wajar, kita punya keinginan. Ada 4 hal yang pada umumnya itu diinginkan oleh setiap manusia. Yang pertama itu adalah ingin menjadi kaya. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau? Itu keinginan manusia pada umumnya. Kemudian ingin memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Yang ketiga ingin berusia panjang. Siapa nggak mau usianya panjang? Angkat tangan. Oh, nggak ada. Yang keempat ingin ketika meninggal terlahir di alam yang bahagia. Jadi itu keinginan yang wajar. Tidak salah ibu bapak selama kita punya keinginan itu kita tidak dilandaskan pada keserakahan, kebencian dan kebodohan batin. Tapi kalau kita punya keinginan itu sifatnya positif, ingin berhasil dalam hal spiritual maupun material, itu adalah hal yang wajar. Kalau kita memperhatikan kehidupan manusia, kita akan menemukan satu kewajaran yang ada di dalamnya. Dimanapun dia, jadi apapun dia, apapun mata pencahariannya, entah dia miskin atau kaya, ya, terpelajar atau tidak terpelajar, semuanya punya keinginan, punya harapan, atau punya asa, punya cita-cita.
ya ini memang satu hal yang wajar. Ya. Tapi ya kita hendaknya tidak melekat terhadap keinginan itu. Karena Sang Buddha juga menyampaikan, makanya kalau kita punya keinginan itu mesti hati-hati. Ya. Selama itu keinginan yang baik, ya, itu adalah hal yang positif, hal yang wajar. Tapi kalau keinginan itu sudah melenceng, seperti tadi keinginan rendah, yaitu akan membawa pada penderitaan. Di dalam 4 kesunyataan mulia, yang kedua adalah sebab duka. Sebab duka adalah tanha. Tanha itu keinginan. Jadi mesti kita waspadai kalau kita punya keinginan, itu artinya sebab penderitaan sudah dekat. Ya, itu kalau kita melekat terhadap keinginan kita. Dan apalagi kalau keinginan itu bersifat rendah. Jadi kalau kita punya keinginan, ya, yang wajar. Saya ingin jadi presiden, Bante. Saya ingin jadi Ultraman, Bante. Saya tidak mau tua, Bante. Nah, itu kan nggak wajar, ya. Jadi kita punya keinginan itu yang wajar, yang bisa diperjuangkan, yang bisa dicapai. Ya. Kalau nggak mau tua ya, tapi namanya hidup ya. Tua kan belum tentu. Kadang yang muda sudah meninggal. Jadi belum sempat tua sudah meninggal duluan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kita punya keinginan yang wajar, yang bisa dicapai. Nanti kalau keinginannya nggak wajar, kalau nggak tercapai kita menderita, kita susah. Ya, kalau keinginannya tinggi nggak tercapai, ya apalagi itu nggak wajar, nanti seperti pungguk merindukan bulan, nggak akan sampai. Nanti kalau sudah nggak sampai, keinginan nggak sampai, kita menderita. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, umat Buddha yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang keinginan, tentang harapan, itu pasti nanti arahnya kemana? Keberhasilan, kesuksesan. Ini dua hal yang saling berkaitan bahasanya, ya. Ketika kita membahas satu keinginan, harapan, cita-cita, nanti arahnya pasti satu keberhasilan. Demikian pula kalau kita membahas keberhasilan, tentu tidak ada keberhasilan yang dicapai tanpa perjuangan. Jadi 3 hal ini, keinginan, perjuangan, dan juga keberhasilan. Keberhasilan ini merupakan harapan kita semua. Siapa di dunia ini yang tidak ingin memperoleh keberhasilan, baik dalam karir, dalam pendidikan. Berhasil itu apa toh? Kalau kita memperoleh apa yang kita inginkan disertai dengan perjuangan, itu namanya keberhasilan. Tapi kadang-kadang kita maunya yang instan loh. Ya, memang ada yang instan. Ada Bante Indomie. Indomie instan. Namanya kita punya keinginan, punya harapan kalau mau berhasil, ya nggak mungkin kita cuma berpangku tangan, cuma berangan-angan, saya pengen jadi ini, saya pengen jadi itu. Nanti tiba-tiba kesampaian, itu namanya bukan keberhasilan, namanya apa? Keberuntungan. Saya mau kaya Bante, tiba-tiba dapat telepon, dapat undian, nah, kita dapat hadiah. Ya 1M, nah, tiba-tiba kaya tanpa perjuangan, itu namanya keberuntungan, ya bukan keberhasilan. Jadi apa yang dikatakan sebagai satu keberhasilan itu adalah keinginan yang diupayakan dalam satu perjuangan, itulah namanya keberhasilan. Tidak ada keberhasilan yang dapat direalisasi tanpa adanya perjuangan. Jadi ibu bapak saudara sekalian, kita sebagai manusia dituntut. Kalau kita sebagai manusia punya keinginan, ya kita dituntut untuk bisa memperjuangkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan. Kalau hanya diangan saja, saya mau jadi ini, saya mau jadi itu, saya mau pergi ke wihara, duduk di rumah. Sudah mandi, saya mau ke wihara. Cuman dipikir saya mau ke wihara, bisa sampai wihara?
Ya, kalau pisang hilang bisa sampai wihara. Ya, jadi semuanya itu perlu yang namanya perjuangan. Kalau kita bilang kita punya harapan itu seperti kalau kita membuat garis, Ibu Bapak. Kita membuat garis, harapan atau keinginan itu seperti titik awalnya. Keberhasilan itu titik akhirnya. Untuk sampai di titik awal dan titik akhir, apakah dari sini bisa langsung lompat ke sini? Nggak akan jadi garisnya. Tentu kita harus membuat garis dari awal sampai dengan akhir, ada titik tengahnya. Itulah yang namanya perjuangan. Sama halnya kalau kita sedang pada sistem jual beli, perjuangan itu diibaratkan seperti harga yang harus kita bayar supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi apa yang kita bayar itulah perjuangan. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara sekalian mau berhasil dalam hal pekerjaan, dalam hal karir, atau kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, berhasil dalam pendidikan, ya perlu namanya perjuangan. Perjuangan itu sebagai sebabnya. Jadi kita sebagai manusia itu dituntut. Dituntut untuk apa? Mampu nggak kita memperjuangkan apa yang kita inginkan? Mampu apa tidak? Tolak ukurnya di sini. Jadi kemampuan manusia diperhitungkan di sini. Mampu apa tidak? Ya, mampu apa tidak? Makanya kemampuan atau kapabilitas manusia itu sangat penting untuk kita pahami. Ya, Ibu Bapak, saudara sekalian, istilah manusia yang dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Pali apa? Dalam bahasa Pali apa manusia itu? Manusa. Manusa itu terdiri dari dua kata. Mano dan usa. Mano itu apa? Pikiran. Usa itu luhur. Jadi manusia itu kalau orang lain bilang manusia itu makhluk yang sempurna, kita bilang makhluk yang luhur. Manusia itu adalah makhluk yang luhur, yang dapat mengolah, mengembangkan potensi yang dimiliki untuk dapat mencapai kebahagiaan dan juga kesempurnaan. Jadi kalau kita menyadari potensi kita sebagai manusia, sesungguhnya apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu dapat tercapai, dapat kita capai kalau kita membuat sebabnya. Ya, kita kalau sebagai umat Buddha, kita percaya apa yang kita lakukan itu pasti akan membuahkan hasil. Ada sebab, pasti ada akibat. Akibat muncul, pasti ada sebab. Tidak ada akibat yang muncul tanpa adanya sebab. Oleh karena itu, dengan menyadari potensi kita, kemudian kita mengolah, kita mengembangkan apa yang ada di dalam diri kita, kemampuan kita, ya, terlahir sebagai manusia, itu adalah hal yang sangat baik sekali. Dan ketika kita mampu mengembangkan potensi, itu sebagai sebab yang akan memunculkan akibat, yaitu keberhasilan atau pencapaian apa yang kita inginkan. Jadi Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, kita sebagai manusia dikatakan sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Jadi kalau kita sudah punya bekalnya, ya ini dimaksimalkan dengan baik. Ini dimaksimalkan dengan baik. Jadi kalau kita bilang, dengan mengembangkan potensi yang kita miliki, kita berjuang untuk membuat sebabnya. Nanti keberhasilan akan bisa kita dapatkan. Namanya perjuangan itu perlu dilakukan. Tidak ada keberhasilan yang dapat diperoleh, dapat dicapai tanpa adanya perjuangan. Bahkan Petapa Gotama yang sedari menjadi petapa Sumedha itu sudah
disampaikan oleh Buddha Dipankara waktu itu, kamu nanti akan menjadi Buddha. Bahkan di kelahiran yang terakhir, menjadi seorang pangeran kecil, itu diramalkan oleh beberapa peramal. Ada peramal-peramal yang mengatakan, ini ada dua kemungkinan. Kalau dia menjadi raja, ini akan menjadi raja di raja. Raja dari semua raja. Tapi kalau dia meninggalkan keduniawian, dia akan menjadi Buddha. Tapi ada satu peramal yang mengatakan dengan pasti bahwa kelak Pangeran Siddhartha ini akan menjadi Buddha. Nah, Pangeran Siddhartha saja yang sudah diramalkan pasti menjadi Buddha, itu masih berjuang untuk merealisasikan kebudaan. Nah, kita belum diramal nanti sukses apa tidak kalau kita nggak berjuang ya. Nanti kita hanya menjadi tuan bagi harapan kita. Ya. Kalau kita nggak berjuang nanti hanya menjadi tuan bagi harapan. Harapan itu cuman sebagai hayalan. Namanya hayalan, ilusi nggak akan pernah jadi nyata. Susah. Ya. Hayalan dengan kenyataan itu adalah satu hal yang sudah bertolak belakang. Makanya punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, kita harus berani untuk memperjuangkan. Ya. Petapa Gotama berjuang. Ya, 6 tahun menyiksa diri. Bertapa, menyiksa diri. Hingga pada akhirnya beliau mencapai kebudaan. Ada satu pertanyaan. Apakah kebudaan itu bisa dicapai tanpa penyiksaan diri? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Jadi dengan atau tanpa menyiksa diri, tanpa dukkha carya, sebetulnya Petapa Gotama itu pasti akan menjadi Buddha. Lalu kenapa Bante, kalau kebudaan itu bisa dicapai dengan tanpa penyiksaan diri, kok kenapa Petapa Gotama itu susah-susah berjuang menyiksa diri gitu? Kenapa? Ada 2 alasan ibu bapak saudara sekalian. Yang pertama, dengan perjuangan yang dilakukan, nanti ketika mencapai hasilnya, Sang Buddha akan merasakan satu kegembiraan dari upaya yang sudah dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika sudah menjadi Buddha, perjuangannya itu tidak ada bandingnya. Karena petapa-petapa yang lain, petapa-petapa sebelumnya, ketika mereka ingin mencari akhir dari penderitaan, mereka berjuang tidak sekeras Petapa Gotama. Jadi kalau Petapa Gotama sudah berjuang sangat keras, nanti ketika berhasil, ini tidak ada bandingnya. Dan ketika berhasil, kegembiraan itu yang akan beliau dapatkan. Seperti halnya kita. Kalau kita punya tujuan, kita punya harapan, ya. Kita punya tujuan, kita punya harapan, sesungguhnya yang membuat kita bangga itu bukan hasilnya. Meskipun hasilnya nanti ini bisa, ya harus dihargai, harus kita, hargai setiap keberhasilan. Tetapi namanya keberhasilan itu kadang juga bisa dimanipulasi. Bante, di wihara itu saya yang sudah berjuang keras. Di wihara itu saya yang sudah bekerja keras untuk pembangunan lah, untuk pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi kenapa sudah maju, kok malah dia yang dapat penghargaan, Bante? Disitulah kadang saya merasa sedih. Jadi sesungguhnya ibu bapak saudara sekalian, yang membuat kita bangga itu bukan hasil akhirnya. Tapi karena perjuangan yang sudah kita upayakan seberapa besar. Semakin kita mampu menghadapi setiap tantangan, hambatan, rintangan, semakin tinggi levelnya, itu semakin kita bangga. Anda pernah ketika kecil misalkan
Pernah ikut itu enggak? Lompat tali? Pernah apa tidak? Pernah ikut lompat tali ya? Kalau kita lompat tali yang levelnya mungkin 50 cm, dengan kita bisa melewati yang 100 cm, mana yang memberikan kita satu kebanggaan? Dengan yang 1 meter kan? Jadi semakin kita berjuang, bisa melewati hal-hal yang sulit, disitulah sebetulnya kita bisa merasa bangga. Sekalipun nanti hasilnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi karena semangat juang kita, disitulah kebanggaan akan muncul. Bangsa Indonesia juga tidak lepas dari perjuangan untuk bisa meraih apa yang diinginkan, yaitu kemerdekaan. Tidak ada yang bisa kita wujudkan kalau tidak kita berjuang. Oleh karena itu, perjuangan itu merupakan hal yang penting. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, di dalam Dhamma, Sang Buddha menyampaikan 5 Dhamma yang dapat menunjang, yang dapat kita jadikan sebagai sarana penunjang di dalam kita berjuang. Yang sesungguhnya itu ada di dalam diri kita, tetapi kadarnya inilah yang mesti kita tambah atau mesti yang mesti kita olah lah, ya, yang mesti kita olah. Jadi di dalam Dhamma ada namanya, salah satu khotbah Sang Buddha namanya Witthata Sutta. Ya. Di sana dijelaskan mengenai 5 kekuatan atau pancabala. Pancabala ini akan sangat bermanfaat kalau kita bisa menumbuh kembangkan di dalam diri kita. Mau kita sebagai apa? Sebagai pengusaha, ya, atau sebagai pelajar? Kalau kita bisa mengembangkan 5 kekuatan ini, cepat atau lambat, apa yang kita inginkan bisa terrealisasi. Ya, ada 5 kekuatan. Yang pertama adalah sadabala, kekuatan keyakinan. Ya, jadi ada pancabala. Yang pertama adalah sadabala. Yang perlu kita pahami, bala. Ya, panca kita sudah tahu, panca itu 5. Bala itu bala. Bala itu adalah kekuatan. Kalau banyak panjang, itu adalah kebodohan. Jadi kita mesti hati-hati. Ya, ayu wano sukang balang, bukan balang. Balang itu kebodohan. Kita nggak ada yang ingin jadi bodoh kan? Nah, jadi makanya yang mesti kita pahami bala. Jadi bala itu adalah kekuatan. Jadi kekuatan yang pertama yang mesti kita tumbuh kembangkan adalah kekuatan keyakinan. Karena keyakinan itu penting, Bapak Ibu. Keyakinan itu penting. Keyakinan itu menjadi satu hal yang akan menjadi kekuatan penggerak, yang akan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau kita punya keinginan, cepat atau lambat harapan itu bisa direalisasi. Anda pergi ke wihara, itu karena apa? Karena keyakinan. Saya yakin Bante, pergi ke wihara itu ada manfaatnya. Anda berdana, saya yakin Bante berdana itu ada manfaatnya. Kalau kita nggak yakin, kita nggak akan pergi ke wihara. Ngapain pergi ke wihara nggak ada manfaatnya. Jadi dengan kekuatan keyakinan itulah seseorang bisa maju. Kenapa kalau Anda punya bisnis, punya usaha, kerja dimanapun, itu harus yakin. Yakin dengan diri sendiri, juga yakin dengan hasilnya. Kalau dari awal Anda sudah nggak yakin, mana mungkin Anda mau berusaha? Karena keyakinan itu yang menggerakkan. Orang mau melakukan sesuatu karena ada yang diyakini. Kenapa orang bisa maju? Karena yakin. Kenapa orang jalan di tempat? Karena ragu-ragu. Saya bisa berhasil apa enggak ya Bante? Jangan-jangan saya enggak berhasil Bante. Jadi karena jangan-jangan. Kita cuma jangan-jangan bimbang. Ini cuma jalan di tempat, kapan sampainya?
Kenapa orang kok bisa mundur? Yang jelas itu karena tidak yakin. Saya nggak yakin Bante saya bisa berhasil. Saya nggak yakin Bante saya bisa sukses. Makanya dia mundur. Nggak akan diteruskan usahanya. Jadi Anda punya usaha apapun, punya bisnis apapun, bekerja sebagai apapun, dimanapun tempatnya, yang pertama harus punya keyakinan. Sadabala. Sadabala inilah yang nantinya akan menggerakkan kita untuk berusaha. Kalau nggak punya keyakinan, nggak mau berusaha. Tetapi namanya keyakinan, yang dimaksud keyakinan di sini adalah keyakinan yang berdasar, berakar, bukan tanpa alasan. Jadi kalau kita yakin apa yang disampaikan oleh orang lain, apa yang disampaikan oleh siapapun, kita langsung percaya, itu namanya, nah itu akan menjadi satu hal yang berbahaya. Makanya Sang Buddha menekankan, jangan percaya begitu saja. Sada yang dimaksud di sini adalah mulika sada. Mulika sada itu adalah keyakinan yang mendasar. Jadi diselidiki dulu apa yang dia sampaikan. Kalau kita mudah percaya, itu bahaya. Nanti jangan-jangan kena tipu. Ya, jadi mesti keyakinan yang kita miliki, ya boleh percaya, tetapi tidak kita jadikan itu sebagai satu-satunya yang benar. Selidiki dulu. Kalau memang itu bermanfaat, kalau memang itu membawa hasil, dan hasilnya positif, boleh diteruskan. Boleh kita jadikan itu sebagai keyakinan. Tetapi kalau itu tidak membawa manfaat, tidak membawa kemajuan, boleh ditinggalkan. Jadi kita punya keyakinan, ya harus kita selidiki dulu. Ehi pasiko. Tidak mudah percaya begitu saja. Itu yang pertama, Ibu Bapak, Saudara sekalian. Kemudian yang kedua, karena punya keyakinan, seseorang akan tergerak untuk mau berusaha. Makanya yang kedua itu ada wirya bala, kekuatan semangat. Semangat muncul karena dari awal dia mengembangkan keyakinan. Semangat itu merupakan satu hal yang penting juga. Kalau Anda bekerja, punya usaha, punya bisnis, Anda belajar jadi mahasiswa atau belajar di sekolah, kalau berangkat dari pagi-pagi mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja sudah loyo, sudah malas, gimana kita mau melakukan sesuatu hal? Gimana kita mau melakukan pekerjaan kita ini bisa berbuah maksimal? Orang awalnya sudah loyo. Jadi semangat itu penting. Semangat itu seperti energi, Ibu Bapak. Makanya kalau orang bangun pagi atau pagi-pagi, ya kita mengucapkan selamat pagi. Ya, kita mengucapkan kemudian kasih semangat. Jadi semangat penting itu untuk energi supaya kita bisa bergerak. Kalau kita nggak punya energi, gimana kita mau bisa bergerak? Seperti baterai. Baterai itu kalau ada energinya ya dia kuat. Kalau baterai sudah energinya ya sudah tinggal 2%. Ya, itu akan tidak kuat, punya kekuatan, punya daya itu tidak kuat. Jadi kalau kita punya kekuatan semangat, semangat ini kita tumbuhkan, kita kembangkan, itu yang akan menjadi sahabat kita untuk terus maju menghadapi hambatan dan juga rintangan. Jadi jangan malas, jangan loyo. Apapun pekerjaan yang Anda lakukan, mau pekerjaan yang level tinggi maupun level rendah, yaitu dilandasi dengan kekuatan semangat. Kalau kita malas, Sang Buddha menyampaikan di dalam Sigalowada Sutta, nah ini khotbah yang paling populer ya, familiar. Di dalam Sigalowada Sutta, Sang Buddha menyampaikan ada 6 bahaya di dalam kemalasan. 6 bahaya di dalam kemalasan apa saja, Bante? Terlalu pagi, orang nggak bekerja. Terlalu pagi, Bante.
Terlalu larut, orang juga nggak bekerja. Terlalu malam, Bante, terlalu larut. Terlalu dingin, orang juga nggak bekerja. Terlalu panas, nggak bekerja. Terlalu lapar, nggak bekerja. Terlalu kenyang juga nggak bekerja. Jadi sebetulnya kalau orang banyak alasan itu namanya orang yang malas. Ya, orang yang banyak alasan, ayo ke wihara, jauh. Jauh dikit bilang jauh. Kalau panas dibilang terlalu panas. Ya, jadi kita punya semangat. Kita punya wirya-bala, kekuatan semangat. Ya, jadi kalau kita punya kemalasan ya tadi bahayanya, nggak akan mau bekerja. Sedikit-sedikit, panas Bante, sedikit-sedikit dingin Bante. Ya, makanya ibu bapak saudara sekalian, kita hidup di zaman yang serba mudah itu membuat kita jadi membentuk karakter manusia yang manja. Manja bagaimana? Iya Bante, karena terbiasa dengan hal-hal yang mudah, maka ketika bertemu dengan yang sulit kita kaget. Makanya sebetulnya kalau kita mau, ya kita bertekad untuk melakukan hal yang paling sulit. Menaklukkan hal yang paling sulit. Ketika hal yang paling sulit ini bisa kita taklukkan, nanti apalagi hal-hal yang levelnya lebih ringan. Tapi kalau kita terbiasa dengan yang ringan-ringan, terbiasa dengan yang enteng-enteng, nanti ketika ketemu dengan yang sulit, kita kaget. Kalau sudah kaget, ya nggak mau berusaha. Anda misalkan suka traveling ke gunung, atau ke pantai, atau ke tempat-tempat yang menarik, destinasi wisata. Mungkin Anda searching, googling, cari tempat-tempat wisata yang bagus. Kita lihat tempatnya bagus. Ini di mana? Wah, ini di Gunung Ijen Banyuwangi. Bukan promosi. Ini di Gunung Ijen Banyuwangi. Wah, tempatnya bagus ya. Iya, tempatnya bagus. Ketika kita dikasih tahu, kemudian akses di sana, kita mesti jalan kaki selama berjam-jam. Aksesnya sulit. Nah, kita baru dengar aksesnya sulit, kaget. Ya. Oleh karena itu, ya harus kita kembangkan kekuatan semangat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ibu bapak saudara sekalian, kekuatan perhatian, sati bala. Kekuatan perhatian. Kita punya semangat yang tinggi, yang menggebu-gebu. Ya, semangat yang tinggi itu baik. Tapi kalau menggebu-gebu juga tidak baik. Makanya kalau Anda punya mobil, mobilnya bagus, larinya bisa kenceng. Kalau nggak ada remnya, ini bahaya. Ya, nggak bisa terkendali. Jadi harus punya rem, punya pengendali. Pengendalinya apa? Kekuatan perhatian. Perhatian itu kita bisa bilang itu kewaspadaan. Jadi orang yang sudah bisa mengembangkan perhatian, kekuatan perhatian, dia itu akan berpengendalian. Berhati-hati. Apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan, apa yang sedang dilakukan itu dilandasi dengan kehati-hatian. Ini yang menjadi remnya, yang mengendalikan. Ya, ini yang mengendalikan apa yang sedang kita lakukan. Supaya kita punya semangat yang menggebu-gebu ini, wah, kapan kita akan bertindak cepat? Kapan kita akan bergerak lambat? Kapan kita segera melakukan hal itu? Kapan kita harus menunda? Jadi kalau punya kekuatan perhatian, kita akan mengerti saatnya ini untuk melakukannya. Jadi Anda bekerja atau punya usaha apapun, jadi kekuatan perhatian itu penting. Berhati-hati ketika berucap, berhati-hati ketika bertindak. Jadi kalau misalkan Anda kerja, kalau Anda nggak hati-hati gimana? Nanti ceroboh. Kalau sudah ceroboh, nggak waspada, nggak hati-hati, pekerjaannya bisa, ya, nggak karuan. Jadi kehati-hatian atau kekuatan perhatian itu penting. Ya, di dalam lingkungan kerja, di kampus, di sekolah, dimanapun berada, kita mengembangkan perhatian.
Ya, perhatian penting supaya ini bisa terjaga. Ucapan bisa terjaga, tindakan juga bisa terjaga. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kekuatan konsentrasi, samadhi bala. Kita punya kekuatan konsentrasi ketika kita bisa mengembangkan, itu akan menjadikan kita bisa fokus. Fokus dengan tujuan yang ingin dicapai. Kalau kita nggak fokus dengan tujuan yang kita capai, nanti ketika bertemu dengan hambatan, rintangan, kita tidak mau untuk terus berusaha. Seperti tadi Bante contohkan, destinasi wisata. Kalau kita fokus pada tujuannya, hambatan apapun diabaikan. Sama seperti kalau Anda bermeditasi, ya, Anda mengembangkan konsentrasi, Anda fokus pada satu, misalkan keluar masuknya napas, ketika ada objek yang lain diabaikan, karena fokus pada satu. Itulah yang namanya kekuatan konsentrasi. Jadi Anda bekerja sebagai apapun, kalau Anda bisa berkonsentrasi terhadap apa yang sedang Anda lakukan, tidak akan terpecah belah. Sama seperti Anda punya kamera misalkan. Kamera itu punya sifat. Sifatnya apa Bante? Kamera itu kalau kita pakai sudah fokus pada satu objek, yang lainnya blur. Ya. Kalau kita fokus pada satu, yang lainnya blur. Jadi kalau kita fokus pada tujuan kita fokus pada harapan yang ingin dicapai, rintangan, hambatan, tantangan ini blur. Artinya apa? Saya harus bisa mencapai itu. Jadi kita gantungkan, ini loh yang harus saya capai. Jelas. Jadi kalau misalkan Anda punya hobi, sebetulnya kalau kita punya hobi, kita melakukan pekerjaan yang sesuai dengan hobi kita, itu akan sangat gampang. Tapi kalau kita punya pekerjaan kok nggak sesuai dengan hobi Bante, ya kita tetapkan tujuan yang jelas. Kalau kita punya tujuan yang jelas, ini loh yang ingin saya capai, kita punya target. Kita punya tujuan yang jelas. Kalau tujuannya nggak jelas, nah nanti kesana kemari, terpecah belah. Tetapi kalau kita punya kekuatan fokus, kekuatan perhatian, samadhi bala, tujuan kita jelas, nah itu yang ingin saya capai. Jadi kita bisa fokus. Ya, itu Bapak Ibu Saudara sekalian, yang keempat. Kemudian yang kelima, kekuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan atau panya bala. Seringkali di dalam satu pembahasan yang dikatakan sebagai panya, itu berlawanan dengan kebodohan batin. Kalau kebodohan batin bagaimana Bante? Kebodohan batin itu tidak bisa membedakan ini yang baik, ini yang buruk, ini yang benar, ini yang salah. Makanya dengan kebodohan batin yang ada di dalam diri setiap orang, seringkali yang benar ini dianggap salah, yang salah malah dianggap benar, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Makanya kadang kita bertemu dengan orang-orang yang benar, ini malah disalahkan. Kenapa? Karena kebodohan batin kita. Makanya dengan kekuatan yang kelima, panya bala, kekuatan kebijaksanaan, di dalam melakukan segala sesuatu, belajar, bekerja, akan dilandasi dengan satu pertimbangan. Oh, inilah yang baik. Oh, inilah yang buruk. Jadi nggak ceroboh. Diperhatikan ini loh yang baik, ini yang buruk. Jadi tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga apa yang dilakukan itu bisa terarah. Yaitu terarah pada hal yang positif. Coba kalau kita nggak bisa bedain, wah ini yang baik, ini yang buruk. Yang buruk dilakukan dikira baik. Nanti bisa jadi Anda punya bisnis malah bangkrut, malah rugi. Karena apa? Yang baik malah dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Demikian juga yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Itu bahaya sekali. Makanya kalau kita punya
atau bisa atau dapat mengembangkan kekuatan kebijaksanaan panyabala, apa yang kita lakukan itu disertai dengan pertimbangan. Oh, ini yang baik, ini yang buruk. Kita bisa membedakan. Dengan bisa membedakan, jadi apa yang kita lakukan itu bisa terarah. Dengan kebijaksanaan pula, ibu bapak saudara sekalian, itu akan mendorong kita di dalam melakukan segala aktivitas itu sesuai dengan dhamma. Kenapa? Bante sering katakan bahwa orang yang punya sila bisa jadi dia pintar, bisa jadi dia cerdas, tapi belum tentu bijaksana. Tetapi orang yang bijaksana sudah pasti silanya bagus. Kenapa? Karena orang yang bijaksana itu punya pertimbangan yang baik dan yang buruk. Sehingga apa yang dilakukan itu dilandasi dengan hiri dan otapa. Hiri itu malu untuk berbuat jahat. Otapa takut akan akibat dari kejahatan yang dilakukan. Jadi kalau orang sudah memiliki hiri dan otapa ini adalah sebab terdekat dari sila. Jadi apa yang menyebabkan orang mau melakukan sila itu adalah takut berbuat jahat, malu berbuat jahat dan takut akan akibatnya. Jadi kalau mengembangkan kekuatan kebijaksanaan itu pasti akan melakukan segala aktivitas, segala perjuangan yang diupayakan. Ketika bekerja, ketika belajar, dimanapun kita berada, kita akan melandaskan hal-hal itu pada hiri dan otapa. Sehingga kita tidak melanggar sila. Meskipun kita berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tetap bisa berpegang teguh pada pelaksanaan moralitas. Jadi, itu ibu bapak saudara sekalian 5 kekuatan yang bisa kita terapkan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, sebagai apapun kita, apapun yang sedang kita lakukan. Kalau kita bisa mengembangkan 5 kekuatan ini, cepat atau lambat, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita akan bisa terrealisasi. Jadi ibu bapak saudara sekalian, namanya keberhasilan itu memang manis. Ya, kedengarannya manis. Kalau kita berhasil kita bisa bangga, senang. Melihat orang lain yang berhasil, kita juga bisa bangga. Jadi keberhasilan itu manis. Tapi prosesnya tunggu dulu. Pahit getir, hambatan, rintangan itu akan akan menjadi cobaan, akan menjadi ujian bagi kita. Oleh karena itu, kita harus bisa mengerti, kita harus bisa memahami pentingnya sebuah perjuangan. Kita harus bisa menghargai pentingnya sebuah perjuangan. Jangan maunya instan. Ya. Karena apa yang kita inginkan itu tidak akan tercapai tanpa adanya perjuangan. Itu bukan seperti kalau kita tepuk tangan, ibu bapak. Bagaimana Bante? Tepuk tangan, sekali tepuk langsung bunyi. Ya, tidak ada. Demikian pula kalau kita sebagai orang yang terpelajar, intelektual tinggi, seperti halnya setajam-tajamnya pisau, tidak akan ada manfaatnya kalau nggak digunakan. Meskipun pisau itu tajam, kalau nggak digunakan nggak akan bermanfaat. Demikian pula kalau kita punya intelektual yang tinggi, kita cerdas, pandai, kalau nggak mau berjuang, nggak mau berusaha, nggak ada aksi untuk memperjuangkan asa kita, kita nggak akan pernah sampai bisa merealisasikan harapan kita. Dengan demikian, dengan berpegang teguh berpedoman kepada 5 kekuatan ini, Pancabala, kekuatan keyakinan, Sadabala, kekuatan semangat, Wiryabala, kekuatan perhatian, Satibala, kekuatan konsentrasi, Samadhibala, dan kekuatan kebijaksanaan, Panyabala. Dengan demikian
di dalam melakukan aktivitas apapun, itu yang menjadi pedoman kita, yang menjadi sahabat kita untuk melakukan segala aktivitas. Dengan demikian, kita punya harapan, kita punya cita-cita, cepat atau lambat, harapan dan cita-cita itu bisa kita realisasikan. Keberhasilan akan menjadi milik kita. Keberhasilan akan menjadi milik orang yang mau berusaha. Demikian yang dapat Anda sampaikan. Ibu bapak saudara sekalian, semoga ini menjadi kekuatan, menjadi kondisi yang mampu membangkitkan antusiasme kita terhadap pelaksanaan pengembangan pancabala di dalam kita melakukan segala aktivitas apapun, di kantor, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, dimanapun berada. Sehingga ini menjadi kondisi yang akan sangat bermanfaat ketika bisa kita terapkan. Semoga kita semua semakin maju di dalam Dhamma. Akhir kata Bante tutup. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.